Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pandu Aprianto dengan NIM 402222172. Saya Leni Safitri dengan NIM 402222029. Dan saya Ismi Wulan Agustin dengan NIM 402222041 untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA 2 dengan dosen pengampu Ibu Dwi Hesti Kristianingrum MPD. Untuk melihat video lebih lanjut, simak video selanjutnya. Yang pertama, keanekaragaman hayati, tingkat gen dalam spesies ayam. Di sini ada 3 jenis macam ayam. Yang pertama ada ayam broiler. Yang kedua ada ayam kampung. Dan yang ketiga ada ayam kate. Dari ketiga jenis ayam tersebut, ketiganya memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama dari bangsa unggas. Yang kedua, jenis ayam tersebut memakan jenis biji-bijian seperti sayur, padi, bahkan cacing yang termasuk dalam golongan omnivora. Ketiga ayam tersebut merupakan spesies dari Gallus domesticus. Selanjutnya ada ayam kate. Ayam kate memiliki postur tubuh yang mungil, yaitu lebih kecil daripada ayam kampung atau seperempat daripada ayam kampung. Selanjutnya ada ayam kampung. Dilihat dari postur tubuhnya, ayam kampung memiliki postur tubuh yang gagah, tinggi, dan ramping. Perbedaan yang kedua dari tekstur dagingnya. Ayam broiler mempunyai tekstur daging yang empuk. Selanjutnya ada ayam kampung, memiliki tekstur daging yang keras. Dan yang terakhir ada ayam kate, memiliki tekstur daging yang lebih keras daripada ayam kampung. Perbedaan yang ketiga dilihat dari warna bulunya. Yang pertama ada ayam broiler yang memiliki bulu warna putih. Yang kedua ada ayam kampung, memiliki variasi warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Yang ketiga ada ayam kate yang memiliki warna kuning, oranye, hitam, dan putih. Yang terakhir ada perbedaan dari jenggernya. Yang pertama ada ayam broiler. Ayam broiler ini tidak memiliki jengger dikarenakan betina. Selanjutnya ada ayam kampung, yaitu memiliki jenis jengger telon. Yang selanjutnya ada ayam kate, memiliki jengger wilah atau bilah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Di mana dalam tingkat spesies terdapat satu famili, yaitu famili Gramineae. Yang pertama ada padi, tanaman padi, terus yang kedua ada tanaman jagung, dan di belakang saya terdapat tanaman alang-alang. Dari ketiga tanaman tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Tanaman padi, jagung, dan alang-alang memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, tanaman pertanian. Ketiganya merupakan tanaman yang penting bagi wilayah dunia. Yang kedua, siklus hidup. Padi, jagung, dan alang-alang termasuk ke fase penanaman, pertumbuhan, dan panen. Yang ketiga, sama-sama penting bagi kehidupan manusia.
dan jagung sebagai bahan pangan utama bagi manusia, sedangkan alang-alang sebagai pakan ternak dan juga bahan baku untuk kerajinan. Selanjutnya, tanaman padi, jagung, dan alang-alang memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan. Padi digunakan sebagai bahan pangan utama bagi manusia, dan beras yang dihasilkan dari padi merupakan sumber karbohidrat utama. Terus yang kedua ada jagung. Dari segi penggunaan, jagung umumnya digunakan sebagai bahan pangan bagi manusia, pakan ternak, dan sebagai bahan baku industri penghasil sirup jagung. Terus yang ketiga ada alang-alang. Alang-alang dilihat dari penggunaan, yaitu alang-alang digunakan sebagai gulma dan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Alang-alang tidak memiliki nilai pangan yang signifikan. Perbedaan yang kedua dilihat dari segi morfologinya. Tanaman padi tumbuh di dalam air dan tanah yang lembab. Tanaman padi memiliki daun yang panjang dan batang yang kuat. Terus yang kedua ada jagung. Jagung memiliki daun yang sedikit lebar dan batang yang kokoh, serta tongkol biji yang terbentuk dari bunga betina. Terus yang ketiga ada alang-alang. Alang-alang memiliki daun yang panjang, batang yang beruas, dan tumbuh berumpun. Perbedaan yang ketiga bisa dilihat dari segi habitat. Yang pertama ada tanaman padi. Tanaman padi biasanya ditanam di sawah atau lahan yang dapat diirigasi. Yang kedua ada tanaman jagung. Jagung bisa tumbuh di berbagai jenis tanah atau lahan pertanian yang memiliki iklim yang hangat. Terus yang ketiga ada tumbuhan alang-alang. Tumbuhan alang-alang bisa tumbuh di berbagai habitat. Contohnya di pinggir jalan, di lahan terbuka yang seperti kita lihat, ada lahan terbuka di sini, dan lahan yang terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana ada dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan segala bentuk benda mati yang ada di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan atau berguna bagi kehidupan manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Ya, komponen biotik merupakan komponen yang terdapat di dalam sebuah ekosistem dan dapat berupa suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, jadi saya ini sedang berada di sawah. Adapun komponen-komponen abiotiknya ada tanah, air ini ya. Kan ada air, ada tanah, terus ada udara yang segar. Lalu komponen biotiknya itu ada rumput ya guys. Ini rumput, lalu ini ada belalang. Kayak ini apa ya? Ada padi atau dengan bahasa Latin Oryza sativa, dan ada biasanya ada keong. Keong biasanya terdapat di dalam sawah ya guys. Ini keong, seperti itu keong. Itu ada keong. Nah, selain keong, ada juga seperti
seperti kodok atau katak, lalu ular dan belalang, serta rumput-rumput yang lainnya. Selain komponen biotik yang saya sudah sebutkan tadi, itu ada burung. Biasanya burung pipit yang biasa makan padi. Nah, ya jadi komponen biotik di dalam ekosistem sawah ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang berada di lapangan, tepatnya di lapangan benda. Ya, yang pertama ada pohon kelapa, seperti yang ada di sebelah kanan saya, dan selanjutnya ada rumput belulang. Rumput belulang ini seperti kayak gini ya. Ini rumput belulang. Lalu ada semut nih. Ada semut. Nah itu ya. Ya, ada pula komponen abiotik yang lainnya seperti ada pohon pisang, lalu ada rumput-rumputan yang ada di bawah saya ini. Selain itu ada juga belalang, ada burung. Nah itu merupakan komponen biotik. Nah sedangkan komponen abiotiknya adalah tanah ataupun bebatuan di daerah sekitar lapangan benda. Ya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang selanjutnya, saya sedang berada di sungai. Jadi komponen abiotiknya adalah yang pertama pastinya ya, ada air, lalu ada bebatuan, pastinya ada juga tanah. Selanjutnya ada pun komponen biotik di sungai ini meliputi yang pertama ada paku-pakuan seperti ini, paku-pakuan. Lalu ada ikan di mana air ini sedang keruh ya, bisa dilihat airnya sedang tidak bening, bisa dibilang begitu, jadi ikannya tidak terlihat. Selain tanaman yang tadi saya sebutkan, ada pula pohon bambu, lalu pohon pisang, lalu ada rumput, ini ada juga putri malu, lalu rumput-rumputan yang lainnya seperti rumput bambu mini. Keanekaragaman hayati yang ada di sungai. Selain itu ada ini gotong royong, daun gotong royong. Lalu ada rumput mutiara, di mana rumput mutiara ini biasanya ada bunganya ya, bunganya berwarna putih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.